Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembahasan soal ya anak-anak ya. Jadi kali ini kita akan membahas soal mata pelajaran akidah akhlak. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita masuk ke nomor pertama. Di sini nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Asmaul Husna berjumlah. Jawabannya adalah, dengar baik-baik ya. Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik sebenarnya tidak diketahui berapa jumlah pastinya ya. Tetapi di dalam Al-Quran Allah mengenalkan Asmaul Husna berjumlah 99 ya. Jadi ingat, di dalam Al-Quran itu Asmaul Husna berjumlah 99 ya. Nanti kalau misalkan ketemu soal ditanya berapa Asmaul Husna berjumlah berapa, itu 99 ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor berikutnya. Dengar ya. Walaupun kedatangan hari akhir menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tanda-tandanya sudah diberitahukan kepada manusia. Berikut yang bukan termasuk tanda-tanda hari kiamat besar adalah, di sini termasuk soal pilihan ganda ya. Yang pertama itu kematian seseorang, yang kedua gunung meletus, ketiga matahari terbit dari barat, yang keempat tsunami. Jawabannya adalah, yang termasuk kiamat besar itu adalah gunung yang meletus yang disertai gempa dan tsunami. Serta ada beberapa pendapat mengatakan bahwa Rasulullah mengingatkan hari kiamat tidak akan terjadi sebelum tanda matahari yang terbit dari barat, atau hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Jadi yang gunung meletus, yang B, yang C matahari terbit dari barat, lalu yang D tsunami merupakan kiamat besar ya anak-anak ya. Jadi perhatikan di sini. Di sini ada kata bukan ya, bukan termasuk tanda-tanda hari kiamat besar. Berarti yang bukan kiamat besar adalah kematian seseorang. Kiamat besar itu termasuk kiamat kubro ya anak-anak ya. Jadi jawaban dari soal di atas adalah kematian manusia, yang termasuk kiamat kecil, yaitu kiamat sugro ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Sikap bertahan untuk mencapai apa yang diinginkan walaupun menghadapi rintangan disebut. Jawabannya adalah, sikap bertahan dalam mencapai tujuan walaupun menghadapi masalah baik besar maupun kecil tanpa adanya keluh kesah merupakan sikap pantang menyerah. Jadi untuk soal tersebut jawabannya adalah pantang menyerah ya anak-anak ya. Oke, next nomor 4. Di sini nomor 4 ini adalah hal yang tidak patut kita lakukan setelah menolong orang lain adalah. Jawabannya adalah, setelah menolong seseorang sebaiknya tidak menyombongkan diri, dan tidak meminta imbalan, baik berupa material maupun verbal. Ya, verbal itu yang dimaksud itu didoakan ya. Lalu seperti menolong orang fakir atau orang miskin ya. Jadi setelah kita menolong seseorang, kita tidak boleh sombong ya anak-anak ya. Serta kalau misalkan kita nih ngasih uang ke orang miskin ataupun pengemis ataupun orang yang mungkin dalam kategori cacat ya,
itu kita mengasih uang atau mengasih makanan itu secara ikhlas lillahi ta'ala, tanpa ada muatan ya, seperti didoakan ataupun meminta seperti ya mungkin yang lainnya. Kita cukup tok udah ngasih aja gitu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala paham ya dan melihat kebaikan hatinya dalam membantu sesama manusia ya, atau disebut juga hablum minanas ya. Paham ya anak-anak ya? Jadi jawaban dari nomor 4 adalah tidak menyombongkan diri ya, atau tidak meminta imbalan. Oke? Paham ya anak-anak ya? Next, nomor 5. Nah, saat menghadapi pelajaran atau situasi yang sulit, sebaiknya kita, jawabannya adalah, jawabannya adalah merenungkan untuk mencari sebuah solusi ya anak-anak ya, serta dapat meminta pendapat dari orang terdekat. Nah, dari pelajaran yang sulit tersebut. Jadi kalau kalian menghadapi pelajaran atau situasi yang sulit, seakan-akan itu kalian dapat suatu bencana ya, seperti rumah kebanjiran gitu, perabotan pada nganyut, motor pada hilang ke bawah air gitu kan. Kalian pusing tuh, gimana nih kita ngalami kerugian. Nah, solusinya itu ya kalian nyari pendapat kalau kalian belum nemuin solusinya dari orang terdekat. Nah, atau kalian merenungkan bagaimana cara solusinya. Pasti ya, pasti kalau misalkan kalian mendapati suatu masalah, pasti ada kemudahan ya. Gak mungkin gak ada kemudahan, karena Allah paham taraf masing-masing dari kemampuan sesama manusia. Oke, paham anak-anak ya? Next, nomor 6. Jelaskan yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Nah, ini bocoran ya. Soal ini adalah soal uraian. Oke anak-anak ya. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah ya, Tuhan dalam Islam, yang indah dan baik. Asma berarti nama atau penyebutan, dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi yang indah ya. Jawabannya seperti ini anak-anak ya, kalian pahami saja. Oke, next, nomor 7. Nah, sebutkan 2 kehidupan yang akan ditinggali manusia setelah meninggal. Jawabannya adalah surga dan neraka ya anak-anak ya. Jadi pasti kalian sudah paham ya, mungkin mendengar dari ceramah hari Jumat atau mendengar ceramah sholat tarawih atau sholat Jumat ya. Nah, pasti kalian paham kalau kalian sudah meninggal, kalian bakal masuk mana nih, neraka atau surga gitu kan ya. Jadi sebelum kalian masuk neraka sama surga itu ada tahapannya anak-anak. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat di materi berikutnya. Nih, Bapak udah siapin materinya. Nah, tahapan setelah kematian menurut Islam ya. Nah, yang pertama, alam kubur atau alam barzah ya anak-anak ya. Jadi setelah kalian dimandikan lalu dikafankan, kalian masuk ke liang kubur atau alam kubur ya. Atau dalam arti lain, setelah manusia meninggal dunia, ia akan berpindah ke alam barzah, tempat di mana setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat munkar dan nankir. Nah, 2 malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. Nah, itu baru tahap pertama ya. Nah, setelah itu tahap kedua anak-anak, yaitu hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan ini adalah ditandainya dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, tiupan pertama yaitu sebagai titik mula terjadinya hari akhir atau hari kiamat.
yaitu yang membinasakan semua makhluk di dunia ya, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, pokoknya semua isi dari planet-planet, semesta, pokoknya semua yang ada di alam semesta ini tuh hancur ya, karena tiupan pertamanya tersebut. Nah, lalu malaikat Israfil meniup lagi tuh yang kedua kalinya. Nah, maksudnya atau yang terjadi adalah semua manusia itu tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaannya, dan inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Nah, jadi setelah ditiupin sangkakala pertama semua binasa ya. Pas ditiupin yang sangkakala kedua semua dibangkitkan lagi ya. Nah, itu namanya tahapan kedua atau hari kebangkitan. Lalu yang ketiga, ini yang ketiga nih, padang mahsyar. Nah, padang mahsyar ini adalah tempat datar yang sangat luas di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal. Nah, bayangin 1 jengkal. Yang setahu Bapak itu tuh matahari itu tuh memiliki suhu dari 1 juta, kalau nggak salah 1 juta derajat Celcius. Kita aja 100 derajat Celcius aja udah masuk titik didih ya. Mungkin kita udah melepuh kena air ya. Apalagi kalau misalkan matahari cuma 1 jengkal ya. Bayangin, mungkin kita udah meleleh ya. Ibarat kayak es krim. Nah, jadi padang mahsyar itu adalah tempat datar ya yang sangat luas di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Nah, lalu di padang mahsyar setiap insan akan mulai diadili tergantung amal perbuatannya dan diiringi juga oleh 2 malaikat, satu sebagai pengiringnya dan satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Nah, itu tadi tuh yang mungkar nangkir ya. Nah, setelah itu yang tahapan keempat yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Nah, setelah di padang mahsyar tadi, amal manusia mulai ditimbang, mana yang baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangannya ke amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, itu yang kelima nih, yaumul hisab. Nah, yaumul hisab itu diartikan sebagai perhitungan amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia, kemudian akan dihitung pada saat yaumul hisab. Allah berfirman, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Dari kutipan Quran surat Al-Ghoshiyah ya, ayat 25 sampai 26. Nah, kemudian dari Aisyah ya, ia bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah SAW lantas menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya. Begitu saja, barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Dari kutipan hadis riwayat Ahmad. Nah, lalu yang keenam, jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Cara dan keadaan menyeberang setiap manusia di jembatan ini pun berbeda-beda ya anak-anak. Bagi yang timbangan amal kebaikannya itu lebih banyak, ia akan mudah menyeberanginya. Sebaliknya, bagi yang amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah seperti bak kecil rambut yang dibagi 7, sehingga akan menyulitkannya. Nah, bayangin 1 helai rambut. Nah, itu udah kecil banget ya. Itu tuh ukuran mikro. Ini dibagi 7 loh. Ibarat tuh kayak pepaya ya. Pepaya dibagi 7. Seret. Nah, itu udah tipis ya. Ini apalagi tuh rambut. Kamu harus nyebrangin jembatan yang rambut dibagi 7 gitu ya. Itu sangat tipis sekali dan di luar akal sehat ya.
untuk kita bisa menyeberangi jembatan tersebut. Nah, lalu yang ketujuh, tahapan ketujuh ini adalah surga. Nah, surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Di dalamnya tidak ada kesedihan dan kesengsaraan, melainkan hanya kebaikan dan kebahagiaan. Surga diciptakan oleh Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh dan telah berhasil melalui perjalanan panjang tadi. Nah, jadi tuh dari jembatan Shiratal Mustaqim ini tuh menentukan kita bakal berakhir di mana, di surga apa di neraka. Nah, kalau di surga ya itu termasuk orang-orang yang beramal soleh ya. Nah, kalau misalkan yang di neraka ini, yaitu tempat yang penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan. Dalam kutipan Allah berfirman, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka ya. Dalam kutipan Quran surat Al-Hijr ya, dalam ayat 44. Nah, sudah panjang lebar ya untuk membahas soal nomor 7. Tapi tetap jawabannya adalah surga dan neraka ya, anak-anak ya. Oke, next nomor 8. Nah, di sini jelaskan yang dimaksud dengan pantang menyerah. Nah, jawabannya adalah pantang menyerah adalah sikap kuat yang tidak mudah menyerah dengan tantangan dan rintangan yang ada. Orang-orang yang memiliki sikap pantang menyerah tidak akan pasrah begitu saja dengan keadaan, melainkan mereka akan memberikan kerja keras dengan usaha maksimal serta kreativitas yang mereka miliki dan performa terbaik dalam setiap kesempatan yang ada. Nah, jadi sangat bagus tuh kalau kalian punya sifat pantang menyerah ya. Jadi ibarat seperti ini, kita lagi di zaman pandemi seperti ini. Cara pembelajaran kita tuh berbeda ya anak-anak ya. Yang biasanya kita tatap muka, bisa bermain sama teman, bisa bertanya dengan guru secara langsung. Nah, kita di masa pandemi seperti ini sungguh benar-benar berbeda. Sekarang Bapak ngajarnya pakai pembelajaran online. Pemanfaatin semua tuh pembelajarannya bagaimana, dikemas dalam apa. Nah, kalau yang kalian lagi tonton ini merupakan pembelajaran dengan metode video. Bapak pun sambil belajar juga, walaupun ya sedikit terganggu ya dengan masalah-masalah internal seperti ya kuota habis ataupun tidak ada waktu untuk melakukan ini. Cuma Bapak tetap berusaha untuk membuat pembelajaran supaya tugas Bapak itu memenuhi tanggung jawab. Nah, dan di sini ada sebuah kutipan kreativitas. Nah, seperti ini nih yang baru nih. Ada animasi berbicara ya. Ini termasuk kreativitas. Jadi kita dalam menyikapi sikap pantang menyerah, kita tambahkan juga satu sifat atau satu sikap, yaitu sikap kreativitas supaya menjadi nilai plus ya anak-anak ya. Nah, itu yang dimaksud dengan jawaban pantang menyerah ya. Oke, sekarang nomor 9. Siapakah yang dimaksud dengan tetangga? Nah, jawabannya adalah pengertian tetangga menurut Islam adalah penghuni yang berada atau tinggal di sekeliling rumah seseorang, mulai dari rumah pertama sampai rumah ke-40. Nah, ini ibarat mah tetangga itu tuh satu RT ya. Ya kalau bisa satu RW ya. Kalian udah familiar tuh berarti tuh. Intinya tuh satu sekeliling rumah itu termasuk tetangga ya. Paling minim itu tuh sebelah rumah kalian tuh tetangga ya. Itu yang dimaksud dengan tetangga. Sekarang nomor terakhir.
Nah, sebutkan akibat buruk jika anak durhaka kepada orang tuanya. Jawabannya adalah yang pertama, sia-sia amalan kamu atau kebajikan kamu serta rezeki yang akan dipersulit. Nah, jadi kalau misalkan kalian sering durhaka ataupun pernah durhaka, itu tuh bakal sia-sia saja tuh amalan kebaikan kamu. Lalu rezeki kamu juga akan dipersulit. Nah, makanya jangan pernah kalian durhaka kepada orang tua ya. Nah, yang kedua, itu akan dipercepat azab atau bencana di alam dunia ya. Lalu yang ketiga, menghilangkan cahaya kesolehan. Lalu yang keempat, terhalang masuk surga. Yang kelima, mendapatkan kutukan Allah. Nah, ini seperti cerita di Malin Kundang ya, yang sudah pernah Bapak jelaskan di website ya, Ruang Belajar Online. Nah, Malin durhaka sampai ngedorong orang tuanya, kamu bukan ibuku. Ibunya langsung berdoa, kenapa anakku seperti ini ya Allah. Nah, langsung tuh dalam cerita tersebut Malin Kundang dikutuk, dijadi batu. Nah, sebenarnya selain Malin Kundang masih banyak ya kisah-kisah yang lain. Bapak pernah nonton di YouTube manusia menjadi ikan pari ya. Nah, itu karena durhaka kepada orang tuanya ya. Masih banyak hal-hal yang lain. Jadi bukan hal aneh lagi. Makanya kalian harus menghargai orang tua kamu. Kalau kamu ingin rezekinya diperlancar, perlakukan orang tua kamu seperti raja ya. Maksudnya kalian membantu pekerjaan rumah. Misalkan ibu kamu lagi kecapean tapi banyak piring kotor di tempat cuci piring, ya kamu bantu ya, seenggaknya bantu sedikit untuk membantu pekerjaan orang tua. Nah, seperti itu. Cukup sekian dari penjelasan pembahasan soal pada mata pelajaran akidah akhlak. Semoga menjadi wawasan yang bagus ya buat kalian dalam menghadapi PAT ini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.